Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sejak kecil untuk menjadi pemimpin umat. Kita selalu diingatkan pada kisah beliau yang penuh penderitaan, mulai dari ditinggal orang-orang yang sangat dicintai maupun harus bekerja keras dalam usia beliau. Semua itu adalah proses penempatan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau kelak akan menjadi pemimpin umat. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki mental yang kuat, sabar, peka terhadap kesulitan kaum yang dipimpinnya, dan tidak dapat memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana. Dari usia dini beliau seorang yang sudah yatim piatu. Ayah beliau wafat ketika Nabi masih dalam kandungan, usia 6 tahun, dan ibundanya wafat dalam usia 6 tahun. Beliau kehilangan kesedihan beliau juga karena ditinggalkan ibunya, dan kakeknya pun menyusul wafat setelah 2 tahun kemudian. Akhirnya Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib sendiri bukan orang kaya, sedangkan putranya banyak. Keadaan inilah yang menjadikan beliau harus bekerja keras sejak kecil untuk mencari nafkah. Beliau pernah menjadi pengembala kambing. Yang terakhir, ketika sudah dewasa, Nabi Muhammad SAW sebagai buruh atau karyawan pada seorang janda yang bernama Khadijah. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah yang tak lain adalah majikannya sendiri. Kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagaimana uraian tersebut dapat kita temukan rekamannya dalam surat Ad-Duha, yang artinya Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Surat Ad-Duha ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak bermaksud meninggalkan Nabi Muhammad SAW di waktu kecil. Semua penderitaan itu tidak ada maksud Allah Subhanahu wa taala menelantarkannya, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau menjadi seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari. Proses kehidupan Nabi Muhammad SAW yang penuh penempaan menjadikannya seorang pemimpin yang kuat, namun memiliki kepekaan yang sangat bagus dan hebat. Kepekaan seperti itu sulit dimiliki oleh para pemimpin yang tidak pernah mengalami sendiri kesulitan-kesulitan dalam masa hidupnya. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya menggembleng jiwa dan sikap mental beliau untuk menghadapi berbagai macam kesulitan. Apalagi beliau disiapkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi akhir zaman. Dalam ayat berikut, ayat keempat, yang artinya, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang permulaan. Maksudnya, dalam hidup ini yang terpenting adalah apa yang terjadi di akhir dan bukan di permulaan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Maka di sini bisa dimengerti Nabi Muhammad SAW dalam kesulitan di masa kecilnya, karena semua kesulitan itu bermanfaat membentuk karakter beliau menjadi seorang yang tangguh lahir dan batin jiwa raga.
Ketangguhan seperti itu memang sangat diperlukan kelak ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah menyampaikan wahyu, dan keberanian dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Kita semua tahu bahwa dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW juga menghadapi sangat banyak rintangan, hambatan, gangguan, bahkan ancaman dari berbagai pihak, terutama kelompok yang dipimpin Abu Jahal. Tetapi semua hambatan, gangguan dapat dilalui dengan baik karena Nabi Muhammad SAW sudah berlatih menghadapi kesulitan-kesulitan, penderitaan, kesulitan, perjuangan tanpa kenal menyerah memang luar biasa, yakni dalam waktu singkat yang hanya memakan waktu 23 tahun saja, Nabi Muhammad SAW telah berhasil memiliki pengikut yang banyak. Nabi Muhammad SAW berhasil merubah orang-orang yang semula menyembah berhala menjadi beriman tauhid, yakni hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat menjadi berubah dari semua menerapkan hukum rimba, yang semula hukum rimba di mana yang dominan dan yang kuat akan selalu menjadi pemegang, menjadi masyarakat yang berkeadilan tanpa memandang latar belakang suku maupun sosialnya. Dalam Islam memandang semua manusia pada dasarnya sama karena mereka berasal dari asal-usul yang sama, yakni Nabi Adam SAW. Satu-satunya yang membedakan antara manusia hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa-peristiwa luar biasa saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi, sejarah penting bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah suci dari Allah Subhanahu wa taala lahir di Mekah, Arab Saudi. Kehadiran sosok beliau oleh cendekiawan dispesifikasikan sebagai orang yang nomor satu di dunia, menjadi titik balik bagi moral bangsa dan manusia secara keseluruhan. Bayi yang kelak akan dilantik menjadi Nabi Agung ini dibarengi dengan sejumlah keistimewaan dan peristiwa menakjubkan. Di antaranya padamnya api sesembahan Majusi. Agama Majusi yang salah satu aliran teologis yang sudah jauh sebelum kedatangan Islam. Agama ini dikenal sangat menyakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bagi mereka api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Mereka punya api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Hanya api ini padam saat Nabi Muhammad SAW lahir. Dalam satu riwayat Imam Baihaqi disebutkan, yang artinya pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh. Api sesembahan Majusi di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira amblas ke tanah. Selain diriwayatkan Imam Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'man Al-Khuriti, Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, dan semua sanadnya sampai kepada Hani Al-Makhzumi. Lahir dalam keadaan sujud jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis, dan beliau bisa apa-apa. Lain lagi dengan Nabi Muhammad SAW yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Al-Jalil As-Suyuti melaporkan bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah,
Nabi Muhammad SAW sujud dan mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. Kelahiran sesudah dikhitan, salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia balik, meskipun sebaliknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaannya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah sudah dalam keadaan dikhitan saat lahir. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, selain Nabi Muhammad, ada 14 nabi lain yang lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Yang pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Syis, kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Syu'aib, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Hanzalah bin Safwan. Secara bahasa, kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari kata hamdun yang berarti pujian. Nama ini merupakan salah satu kosakata bahasa Arab yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Nama itu tidak pernah terbesit dalam pikiran orang yang dijadikan nama bagi anak-anak. Nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu irhas atau peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya seorang Nabi Muhammad SAW, yaitu belum ada satu orang pun yang menggunakan kata Muhammad. Hal ini sengaja Allah lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Adapun orang yang memberi nama adalah sang kakek, yaitu Abdul Muthalib, sebab ia menghendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk. Abdul Muthalib mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpi ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masingnya membentang ke arah berbeda. Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di barat, dan satu lagi berada di timur. Dan kemudian rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Setelah ditafsiri, ternyata mimpi ini mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur, dan juga mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Saat itu pula ia bertekad, jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai Muhammad, yang artinya orang yang banyak mendapat pujian. Tertutupnya akses iblis sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Iblis bisa mencuri dengar perbincangan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Iblis akan menyampaikan informasi rahasia kepada para dukun sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi Muhammad SAW lahir, akses portal langit itu tertutup dan iblis pun tidak bisa mencuri lagi. Dalam diriwayatkan dalam beberapa hadis yang ma'thur, dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Isa diutus, setelah Nabi Isa itu diutus dan dilahirkan, tertutup 3 lapis langit. Hingga Nabi Muhammad SAW, iblis tidak bisa lagi mencuri dengan sama sekali. Sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang.